Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Baik sahabat, melanjutkan video yang kemarin, yaitu kemarin itu terkait dengan mengapa harus menggunakan gigi palsu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan membahas jenis-jenis gigi palsu. Apa sih itu sebenarnya gigi palsu gitu kan? Ya, gigi palsu itu suatu treatment, sebenarnya treatment rehabilitatif. Treatment rehabilitatif di mana treatment terakhir setelah semua treatment pendahuluan itu selesai. Jadi jangan sampai mau buat gigi palsu masih ada sisa akarnya gitu ya. Masih ada gigi yang berlubang. Idealnya gigi palsu itu adalah perawatan terakhir. Jadi setelah ditambal, setelah dicabut, setelah di scaling, udah semuanya beres, baru perawatan gigi palsu. Nah, karena memang banyak sekali pengguna gigi palsu, seharusnya kalau kita bicara bahwa setiap gigi ompong harus digantikan, paradigmanya seperti itu, maka mungkin 60-70% atau mungkin 80% masyarakat Indonesia butuh gigi palsu. Selanjutnya adalah jenis-jenis gigi tiruan. Nah, gigi tiruan sendiri sebenarnya hanya ada dibagi dalam dua kelompok, yaitu gigi tiruan cekat dan gigi tiruan lepas pasang. Gigi tiruan cekat sendiri merupakan suatu gigi tiruan yang memang dia tidak bisa dilepas oleh pasien, tapi bisa dilepas oleh dokter. Nah, pilihannya ada dua. Kalau gigi tiruan cekat, yang pertama implan seperti ini, yang kedua gigi tiruan jembatan. Nah, implan merupakan suatu gigi tiruan yang paling bagus untuk saat ini, tapi paling mahal. Dapat motor satu. Dok, kok mahal sekali? Iya, gigi asli itu memang mahal. Itu bagian tubuh kita. Kelihatannya hanya satu gigi asli, tapi proses di belakang layar itu luar biasa sulitnya atau kompleksnya ya. Dan dia kekurangan kelebihannya sih sebenarnya, kalau untuk kelebihannya dia sangat menyerupai gigi asli, dia nyaman sekali, tidak merusak gigi sebelah-sebelahnya. Tapi kekurangannya dia mahal. Terus berikutnya kekurangannya dia butuh banyak persyaratan ya, yang kemudian supaya dia bisa perawatan ini bisa berhasil. Nah, nanti untuk masing-masing gigi tiruan itu kekurangan kelebihannya dan prosesnya seperti apa saya akan jelaskan melalui video-video berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah gigi tiruan jembatan. Disebut gigi tiruan jembatan ya memang persis seperti jembatan. Jadi gigi tiruan yang dia perlekatannya atau distribusi gayanya itu diberikan ke gigi-gigi yang menyangga. Ya, hampir seperti jembatan ya, ada bentangan jembatan seperti ini jembatan, ada penyangganya. Gigi tiruan ini juga sama. Nah, penyangganya ini penting ya sahabat ya. Saya beberapa kali melihat gitu ya di medsos pembuatan gigi tiruan yang wow, bangga sekali ya. Terus kemudian bentangannya panjang tapi gigi penyangganya hanya ada 2, nggak boleh. Ini sudah deh, ini 3 atau 4 tahun ini pasti lepas nanti. Penyangganya nggak akan mampu menahan tekanan banyak gigi. Jadi ada pertimbangan namanya hukum Ante. Hukum Ante itu atau sederhananya begini. Pokoknya gigi yang digendong itu harus minimal sama atau lebih kecil daripada gigi yang menggendong atau gigi yang menyangga. Udah gitu aja. Jadi misalkan sahabat punya anak gitu, anaknya masih kecil, dia kalau misalkan mau main gendong-gendongan pasti gendongnya temennya yang kecil juga gitu. Nggak mungkin temennya yang lebih besar, pasti nggak kuat karena ini bertahannya untuk jangka panjang. Maka dari itu banyak menjadi kekurangan karena kalau misalkan hilang 1 gigi, buatnya 3 gigi. Kenapa 3 gigi? Karena 2 ini untuk menyangga di 1 gigi ini. Insya Allah ini tahan sekali karena 1 gigi ini bebannya dibagi ke 2 gigi penyangga-penyangganya. Kalau hilang 2 misalkan bisa membuat 4, atau kalau misalkan memang ini yang diganti 2 ini besar, maka penyangganya ditambah 1, berarti ada 3, penyangga 1, 2, 3, sehingga totalnya membuat 5 gigi. Ya akhirnya banyak juga karena banyak gigi palsu yang harus dikeluarkan biayanya, tapi sebenarnya itu untuk gigi penyangganya gitu. Makanya mungkin opsi implan menjadi pertimbangan. Nah, itu yang permanen ya. Dia untuk bahannya, kalau implan sih bahannya mostly untuk saat ini jangan menggunakan titanium.
Tapi untuk mahkotanya itu biasanya menggunakan, dan seharusnya udah nggak boleh akrilik lagi, seharusnya adalah all porcelain. All porcelain itu zirconia, baik full zirconia atau zirconia yang dilapisin dengan IMAX atau dengan bahan yang lebih natural atau lebih estetis lain ya. Biasanya sih bahan yang lebih memiliki translusensi yang baik. Lithium disilikat itu bisa digunakan untuk di bagian atasnya. Terus kemudian katok gigi tiruan jembatan bahannya itu bisa porselen, logam yang dilapisin porselen atau all porcelain. Kalau untuk all porcelain pasti kita bentangannya dalamnya harus dari zirconia, nggak bisa kita di bawah itu karena nanti patah. Itu pun bentangannya ya kehilangan satu gigi masih boleh. Kalau dua gigi hilangnya jadi panjang itu sangat beresiko ya. Mendingan menggunakan gigi tiruan atau bahannya itu yang porcelain fused to metal atau logam yang dilapisin keramik. Hanya saja pada logam lapis campur keramik ini harus benar-benar pengasahannya harus cukup. Kalau tidak nanti giginya pasti tidak natural kelihatannya, jadi malu untuk senyum malahan. Berikutnya adalah gigi tiruan lepas pasang. Gigi tiruan lepas pasang itu ada ya gigi tiruan yang bisa dilepas dan dipasangkan kembali oleh pasien, dan harusnya memang setiap hari dilepas pasang untuk dibersihkan. Ada dua jenis, penuh dan sebagian. Penuh itu yang gigi tiruan untuk orang yang sudah kehilangan gigi semuanya. Kalau yang sebagian itu ya hanya kehilangan sebagian gigi. Bahan yang biasa digunakan adalah, kalau untuk lepas gigi tiruan lepasan penuh, saya sangat merekomendasikan hanya menggunakan resin akrilik. Paling murah, paling nyaman, distribusi gaya paling bagus, paling kekasaran permukaannya paling halus, ya dia paling halus, paling kompak, bisa direparasi. Terus apa lagi ya kelebihannya? Bisa di-relining itu ketika dia udah nggak pas bisa dipaskan kembali. Bahan itu mudah sekali dimanipulasi. Nah, saya lebih merekomendasikan itu. Kalau misalkan tidak, misalkan pengen yang lebih mahal, bisa menggunakan termoplastik resin. Jadi termoplastik yang lentur gigi tiruan lentur itu ada dua, termoplastik resin atau termosen. Yang kedua termoplastik nilon atau Valplas. Valplas ini sangat tidak rekomendasikan, paling buruk. Paling bau, paling gampang mudah warna, Pak, ya cukup mahal harganya. Nggak pas nanti pastinya, perubahan bentuknya cukup tinggi, distribusi gaya minimal, dengan porositas tinggi itu nanti pasti menimbulkan bau. Jadi udah jangan deh kalau mau ke termoplastik resin atau termosen. Tapi ngapain ke situ ya kalau misalkan ya keuntungannya termoplastik resin itu dia tidak akan pecah ya, kalau jatuh tidak pecah. Jadi dua nih, kalau nggak mau di akrilik pengennya yang lebih rada mahal, pakai termoplastik resin atau termosen. Valplas buang saja ya. Berikutnya untuk gigi tiruan sebagian lepasan bahannya sebenarnya materialnya sama, dia akrilik, termoplastik resin, termoplastik nilon. Ini ada tambahan dengan kerangka logam sebenarnya ya. Jadi yang terbaik memang sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kehilangan giginya. Nanti akan didesain. Sebenarnya bahan itu tidak bisa kita memilih bahan di awal, tapi desainnya dulu, kehilangan giginya seperti apa dulu, atau disebut klasifikasi, diagnosisnya seperti apa dulu, kehilangannya ada di mana, terus kemudian diperiksa giginya itu goyang atau tidak, gigi-gigi yang akan kita jadikan penyangga, kondisi giginya, kondisi jaringan penyangga gigi, berikut gusi, tulangnya, apakah gigi ini masih bagus semua, oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, adanya penyakit sistemik atau penyakit yang menyerta. Biasanya yang paling umum itu yang mempengaruhi itu diabetes mellitus, yaitu pengaruhnya cukup besar soalnya di rongga mulut. Nah, baru setelah itu kita desain. Nah, di desain di sini desainnya kita benar-benar mempertimbangkan mau menggunakan desain yang distribusi gayanya ke gigi atau gigi tiruan yang didukung oleh gigi asli, atau yang kedua gigi tiruan ini akan didukung oleh gigi asli dan
mukosa atau dengan tulang di bawahnya, atau pure bener-bener dengan tulang di bawahnya. Baru setelah itu kita berpikir ke bahan. Kalau untuk gigi tiruan yang benar-benar didukung oleh gigi, maka yang pasti kalau seperti ini pilihannya hanya ada dua, yaitu akrilik karena dia bisa menambahkan res cantolan di bagian atasnya, di bagian permukaan gigi, dan yang kedua kerangka logam. Kerangka logam yang terbaik. Ya, kalau kita mau menggunakan gigi tiruan ini dukungannya adalah dukungan gigi dan tulang, maka tetap akrilik kerangka logam. Kalau misalkan kita mau menggunakan dukungan mukosa, tapi yang hanya kehilangan 1-2 gigi, bolehlah mau pakai Valplas, mau pakai Thermosen bolehlah. Tapi kalau misalkan itu sudah kehilangannya banyak kanan kiri, please jangan menggunakan Valplas. Jangan. Itu pilihannya nanti mainnya di kerangka logam, akrilik, Thermosen, itu masih boleh lah. Tapi kalau Valplas udah jangan. Kanan kiri kayak gitu nanti dia nggak seimbang. Ya, kecuali kehilangan di kanan kirinya ya hanya 1 atau 2 gigi masih boleh. Tapi kalau misalkan belakangnya udah habis, terus kemudian misalkan belakang sini gerahamnya udah habis, terus tinggal depan aja, terus pakai Valplas nyambung ke sini, itu dilarang, nggak boleh ya. Nanti banyak masalah. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa saya bagikan. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan pada ke masing-masing jenis gigi tiruan itu. Jadi biar lebih komprehensif pembahasan saya, kekurangan dan kelebihannya di mana. Kayak gitu per masing-masing gigi tiruan. Baik yang cekat, implan, terus kemudian gigi tiruan jembatan, lepas pasang, dia bisa gigi tiruan kerangka logam, dan gigi tiruan berbahan akrilik, resin, termoplastik resin maupun termoplastik nilon. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman atau sahabat sehat. Apabila memiliki kasus atau memiliki pertanyaan, silakan melalui komen atau melalui WhatsApp ke nomor yang saya berikan. Ya di sini ada, di video ini ada, di deskripsi juga ada. Silahkan, kalau perlu difoto. Nanti saya misalkan kehilangan gigi saya seperti ini dok, ini didesain seperti apa gitu, atau bahannya yang terbaik apa. Nah insya Allah di situ nanti saya akan buatkan satu video. Tenang saja, giginya jenengan nggak akan saya hilangkan, nggak akan saya munculkan. Saya akan munculkan desain saja yang terbaik untuk Anda dari pertimbangan. Yang pertama dari pertimbangan kondisi di rongga mulutnya seperti apa, ditambahkan pertimbangan nanti waktu yang dibutuhkan, pertimbangan wilayah Anda itu sebenarnya memungkinkan tidak penggunaan pembuatan gigi tiruan yang advance, yang memang membutuhkan proses laboratorium yang rumit. Yang terakhir pertimbangan biaya. Itu insya Allah nanti saya akan berikan kepada Anda supaya saya juga punya materi untuk membuat video. Jadi kalau punya kasus siapapun itu, udah nanti hilang di gigi ini kondisi giginya seperti apa diceritakan, saya akan buatkan video desain untuk Anda, desain yang terbaik untuk Anda. Begitu, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.